Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya upload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang masih tetap hot gitu ya, yaitu mengenai Bjorka. Ya, hacker yang sedang ngubek-ngubek gitu ya. Seakan-akan kita sedang dipermainkan. Ya, tapi menarik juga gitu ya mengenai Bjorka ini. Sehingga timbul beberapa orang yang nggak tahu lah ya, kalau menurut saya mungkin mau jadi pahlawan tapi telat gitu ya pahlawannya ya. Maka dari itu ya oke lah, kita cari ini siapa Bjorka, tapi jangan gegabah juga gitu ya sampai justru menelan korban, karena sudah ada korbannya di sini. Nah, kita lihat ya apa yang saya maksud dengan ada korban yang sudah tanda kutip jatuh ya. Nggak tahu ini benar-benar dia atau bukan, tapi feeling saya bukan dia. Tapi kasihan kalau bukan dia ya. Jadi gini, kita lihat dulu ini ya, di satu channel 2045 TV. 2045 TV ini ada kontennya, judulnya Bjorka, hacker Petamburan ya. Di dalamnya ini ada Denny Siregar ya, gaspolnya dia lah ya. Dia berbicara mengenai pengalaman dia yang data pribadinya bocor pada waktu itu ya. Tapi saya tunggu-tunggu di dalamnya dia nggak sebut hacker Petamburan gitu. Tapi kenapa judulnya hacker Petamburan gitu ya. Ini kayaknya mau mengarahkan ke orang-orang Petamburan gitu ya. Anda tahu lah ya siapa ya. Oleh karena itu banyak orang yang bertanya kepada saya, itu hackernya Bjorka anak Petamburan katanya. Siapa bilang? Itu lagi ribut katanya anak Petamburan. Enggak lah, saya kok nggak yakin gitu ya kalau anak Petamburan. Bukan merendahkan anak Petamburan, tapi saya udah nggak usah cerita lah ya alasan saya kenapa saya nggak percaya kalau itu hackernya dari Petamburan. Oke? Terlepas itu hacker beneran atau hacker remah-remah, oke lah. Saya pribadi kok nggak percaya bahwa itu hacker dari Petamburan. Oke? Nah, kemudian isu bahwa hacker itu dari Petamburan nggak begitu keras gitu ya, gaungnya gitu ya. Tapi yang keras ini nih, di beberapa grup WhatsApp saya dapat nih forward message seperti ini. Yang ini di bawah saya tutup lah nomor handphone anak ini. Seakan-akan ini sudah ketahuan ini Bjorkanya nih, orang Cirebon ya. Kerjanya sebagai editor, ngaku hacker internasional, jebol data sini sana sini. Nggak ngerti nih. Ini juga salah ternyata ya. Pokoknya foto anak ini sudah dipasang gitu, ganteng-ganteng gitu ya. Dia bilang ini nih si Bjorka nih. Padahal salah ini beritanya. Nah, ini juga di cuitan siapa itu ya? Cewek itu siapa? Saya nggak jelas namanya. Lihat sendiri deh ya. Ini dia nih identitas data pribadi hackernya Bjorka yang berhasil ditangkap. Diungkap. Hebat, dia udah mengungkap Bjorka ya. Dengan nama asli, wajah, dan rumah yang diduga milik hacker Bjorka. Nama, disebut lagi sama dia. Muhammad Said Fikriansyah, domisili Cirebon, profesi editor video. Nah, disebut di sini sumber yang menyatakan Bjorka itu adalah Muhammad Said Fikriansyah adalah sumbernya dari akun Instagram yang nggak jelas juga. Apa itu akunnya? @voltcyber_2 dan @voltcyber2 ya, sama lah, mirip-mirip tulisannya. Katanya dari sini datanya. Ini dia anak Cirebon katanya ya. Hebat, udah ketahuan nih katanya. TV One juga ikut-ikutan gitu ya. Main comot aja. Identitas terungkap. Inilah sosok pemuda asal Cirebon di balik hacker
Bjorka. Aduh, kata-katanya eksplisit loh. Identitas terungkap, artinya sudah jelas gitu ya. Inilah sosok pemuda asal Cirebon di balik hacker Bjorka. Tuh. Anak Cirebon katanya ya. Nah, kita lihat nih, benar nggak nih anak Cirebon? Ya. Denny Siregar juga percaya gitu. Saya bingung juga. Oh, si Bjorka itu namanya Saitoh katanya. Kemudian ada seorang namanya siapa ya? Asmar Nurli. Ya, mungkin dia nyindir atau apa. Bisa jadi si Stevie bang, bukan si Said. Nah, di bawahnya itu ada video dari satu konten di YouTube, nanti kita lihat ya. Ternyata Muhammad Said Fikriansyah ini menyampaikan klarifikasi bahwa dirinya bukan Bjorka, ya, seperti yang dituduhkan oleh akun Instagram itu, Volt Cyber V2 tadi, ya kan? Kan kacau gini ya. Oke, lanjut. Nah, sehingga Detik Jabar 2 hari yang lalu, iya, pada tanggal Rabu, iya, 2 hari yang lalu, betul, perlu mendatangi yang namanya Said Fikriansyah, anak Cirebon ini yang dituduh sebagai hacker Bjorka. Nah, di sini dikatakan bahwa beredar kabar, ya tadi dari akun Instagram Volt Cyber tadi gitu ya, hacker Bjorka merupakan warga Cirebon katanya, Jawa Barat. Dari kabar yang beredar juga disebutkan bahwa nama aslinya adalah Muhammad Said Fikriansyah, warga Kiayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ya. Nah, oleh karena itu Detik Jabar di sini sempat mendatangi alamat yang disebut dan bertemu langsung dengan Muhammad Said Fikriansyah. Berdasarkan pantauan di lokasi, kediaman Muhammad Said Fikriansyah ini berada di sebuah gang kecil di desa Klayan. Menanggapi kabar yang beredar terkait dengan hacker Bjorka, Muhammad Said Fikriansyah secara tegas membantah tuduhan jika dirinya adalah Bjorka, katanya. Seorang hacker yang belakangan menjadi sorotan di Indonesia. Kalau dituduh Bjorka, saya bukan Bjorka. Perlu diingat, saya itu bukan Bjorka, katanya ya. Kata Muhammad Said Fikriansyah, umur 17, saat berbincang dengan Detik Jabar 2 hari yang lalu, Rabu 14 September ya. Sehari-hari Muhammad Said Fikriansyah ini mengaku bekerja sebagai editor video. Untuk itu ia sendiri mengaku heran dan sangat terganggu dengan adanya tuduhan tersebut. Ya kan, jujur saya merasa terganggu banget dituduh sebagai Bjorka lah gitu ya. Sebelumnya tudingan itu datang dari akun Instagram. Nggak tahu ini mungkin musuhnya ya, mungkin. Akun Instagram yang namanya Volt Anonim. Jadi ada beberapa akun Instagram namanya Volt semuanya, ya. Nah, orang percaya gitu sama akun yang namanya Volt Anonim yang menyebut hacker Bjorka disebut memiliki nama asli Muhammad Said Fikriansyah. Sebelumnya akun itu menyebutkan bahwa Bjorka tidak benar-benar melakukan pencurian ratusan juta informasi pribadi. Nggak tahu ya ini apakah ada gitu ya keisengan atau orang ini musuhnya si Said terus dituduh, orang percaya, ya maklum lah orang Indonesia. Nggak ngerti ya, sampai media-media aja juga percaya gitu. Bingung juga saya ya. Nah, ini CNN mengungkapkan nih 2 hari yang lalu 3 alasan remaja ini, si Muhammad Said Fikriansyah ini yang di Cirebon dituding sebagai Bjorka, ya kan? Nah, ternyata ada sebuah akun tadi yang sudah saya sebut, akun Instagram yang mengklaim identitas asli Bjorka terungkap ya. Apa itu? Akun Instagram Volt Anonim. Namanya juga sudah anonim tapi dipercaya. Yang menuding hacker Bjorka nama aslinya Muhammad Said Fikriansyah. Karena ada kesamaan postingan bla 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 ya dengan inisial MSFF ya bla 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 lah teorinya. Males saya bacanya. Kemudian Bisnis Indonesia juga mengabarkan bahwa identitas Bjorka diungkap oleh Volt Anonim. Volt Anonim siapa juga nggak tahu, nggak jelas, tapi dia percaya. Bingung kan? Ternyata bocah asal Cirebon. Tapi pakai tanda tanya gitu ya. TV One juga bilang apa? Secara mengejutkan sosok asli Bjorka terbongkar. Baca ya bahasanya ya. Secara mengejutkan sosok asli hacker Bjorka terbongkar.
Tapi sudah dibilang terbongkar dan diduga merupakan orang Cirebon. Kadang-kadang ya sudahlah, malas saya komennya ya. Sudah bilang terbongkar tapi dan diduga. Waduh, bahasanya bagus ini. Kemudian TV One juga merasa perlu menegaskan, turunkan lagi satu berita, identitas terungkap. Artinya kan kalau bilang identitas terungkap, terbongkar kan? Inilah sosok pemuda asal Cirebon di balik hacker Bjorka. Aduh, kasihan ini anak ya. Belum pasti dia Bjorka, sudah dipajang gitu fotonya. Waduh. Untung bukan saya yang dipajang fotonya. Aduh, ini nggak tahu ya. Malah justru ini bisa jadi perbuatan tidak menyenangkan. Oke lah. Di sini dikatakan bahwa sempat menghebohkan masyarakat usai mengungkap data para menteri. Ya, Bjorka kan membocorkan data menteri, HP, WA-nya, handphonenya, NIK, data vaksin. Malah kalau benar gitu, heboh juga ya. Ternyata Pak Luhut Binsar Panjaitan belum booster gitu, cuman dapat vaksin baru 2 kali. Itu kalau benar ya. Nah, ini diungkap oleh akun Instagram tadi, Volt Anonim Jagi, dan akun keduanya, Volt Cyber V2. Orangnya siapa nggak tahu, tapi dipercaya gitu ya. Wih, heboh malah. Sekarang malah menurut saya Bjorka ini punya saingan, Volt Anonim. Astaga, ya. Ini gara-gara ada kesamaan dari postingan MSF yang diasumsikan Muhammad Said Fikriansa gitu ya. We are from Cirebon. Kebetulan Said ini dari Cirebon. Udah diduga dia gitu. Oh, Nah, CNN kemarin memuat kronologi remaja Cirebon. Nah, tapi bahasanya sudah agak turun ya. Kalau kemarin kan apa? Terungkap, terbongkar. Kali ini dia bilang kronologi remaja Cirebon dituding. Nah, berarti kan sudah turun ya. Berarti nggak bener gitu ya si Said ini ya yang dituding. Nah, akhirnya ada orang, Ayu Lestari, di channelnya itu sepertinya kalau saya lihat sih dia prihatin gitu ya. Dia membantu si Muhammad Said Fikriansa ini membuat klarifikasi bahwa saya, maksudnya si Said ini bukan hacker, saya bukan Bjorka. Menarik kalau Anda nonton videonya ya. Kemudian ada juga channel AR Media yang juga membantu Said Fikri membuat klarifikasi bahwa dia bukan Bjorka. Akhirnya Metro TV juga memuat suatu berita bantahan dari Muhammad Said Fikriansa yang dituduh sebagai hacker Bjorka. Menarik ya? Menarik. Oke. Nah, ini saya bingung ini, Kompas TV ya. Kenapa ya bikin konten begini ya? Baca ya judulnya, pemerintah kantongi identitas hacker Bjorka. Diduga pelaku tinggal di Cirebon, seakan-akan pemerintah mengantongi identitas si Said gitu kan. Iya kan, tadi kan yang di Cirebon kan si Said. Saya bingung juga nih, Kompas TV sampai buat konten judulnya begini. Astaga. Nah, kemarin sepertinya Kompas melakukan koreksi kali ya. Dia memuat bantahan dari Said Fikriansa. Pemuda Cirebon, ;2, saya bukan Bjorka. Padahal kemarin dia bilang seakan-akan identitasnya sudah dikantongi pemerintah. Astaga, tinggal di Cirebon. Nah, sekarang dia buat bahwa bantahan lah dari si Said. Menarik ya. Nah, ini Kompas TV juga seakan-akan memberikan koreksi lagi bahwa dia bikin konten ya di channel kompas.com bantahan dari si Said yang warga Cirebon yang sebelumnya dituduh sebagai Bjorka. Nah, kemarin pagi keluar lagi berita yang heboh lagi. Kalau sebelumnya si Said
yang diduga gitu ya sebagai Bjorka. Nah ini lain lagi. Ya, seorang pemuda di Kabupaten Madiun. Wih, kalau awalnya pemuda pokoknya hacker Petamburan, kemudian hacker Cirebon, ini hacker Madiun. Wih ya, diamankan oleh tim Cyber Mabes Polri. Nah, inisialnya MAH. Nggak tahu nih nama jelasnya, tapi bukan Cirebon, sekarang sudah ke Jawa Timur nih. Ya, Madiun Jawa Timur ya, apa Jawa Tengah? Aduh, Jawa Timur ya. Di Madiun. Petang kemarin, berarti kemarin lusa di Rabu petang, diamankan. Wish, bukan si Said, si MAH. Wah. Kemudian pagi kemarin, Detik membuat lagi berita, pemuda Madiun diamankan. Wah, kalau Said tidak diamankan, malah beritanya dia malah mendatangi, dia komplain lah ke kantor Polres atau Polsek gitu ya. Dia curhatlah di situ kira-kira. Kalau ini malah dicokok gitu ya, diamankan karena diduga dia sebagai hacker Bjorka itu, pemuda Madiun. Nggak tahu nih, bener nggak nih ya? Nah, diamankan tim Cyber Mabes Polri. Diamankan di Kabupaten Madiun. Diperiksa di Mapolsek Dagangan. Dagangan, nama tempatnya lucu ya, Dagangan. Ini dia adalah warga desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Madiun. Bukan Said, yang lain lagi. Tapi nggak tahu ini bener nggak ya. Nah kemudian Detik Jatim juga mengabarkan bahwa pemuda Madiun diduga hacker Bjorka diperiksa hingga dini hari. Ya, diamankan di Polsek Dagangan. Oke. Menariknya kemarin Bjorka yang akun Twitter dan Telegramnya sebelumnya diblokir muncul lagi. Dia singgung itu penangkapan pemuda yang di Madiun. Yang di Cirebon nggak ditangkap. Ini di Madiun siapa? MH, nggak tahu ya. Dia singgung tuh penangkapan pemuda yang di Madiun yang dianggap dirinya. Ya, di sini ya dia seperti ngeledek ya. Pemerintah Indonesia sedang mencariku, katanya gitu ya. Kemudian dia singgung soal penangkapan pemuda Madiun yang diduga sebagai dirinya atau sebagai Bjorka. Dia bilang anak ini sekarang ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia. Tulisnya mengutip berita media online ya. Nah ini nih dia kutip bahwa anak ini sekarang ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia ya. Nah, dia menyalakan dark tracer. Nah, yang memberikan informasi ini ada satu pihak namanya dark tracer ya. Ya nggak tahu nih dark tracer ini memberikan informasi yang benar atau enggak. Tetapi kalau si Bjorka ini bisa muncul lagi, padahal yang satu mengaku sudah menangkap, berarti nangkapannya salah dong. Karena Bjorka bisa muncul lagi ya kan. Kan lucu ya. Nah, di sini disebut samanya. Untuk orang dark tracer satu pihak lah ya. Ini adalah dosa katanya. Kalian menyediakan layanan palsu ke pemerintah Indonesia. Jadi Bjorka menuduh si dark tracer ini memberikan info yang salah ke pemerintah Indonesia dan memberikan wah ini kasar juga nih si Bjorka. Memberikan informasi yang salah kepada para idiot katanya ya. Nah, dark tracer itu sendiri adalah platform yang sering memberikan informasi tentang dark web termasuk kebocoran data. Nah, seperti yang diberitakan sebelumnya, pemuda yang inisialnya MAH umur 21, kalau Said kan umurnya 17 ya, asal Kabupaten Madiun diamankan tim Cyber Mabes Polri. Dia diduga sebagai hacker Bjorka, walaupun belum ada pernyataan resmi nih. Makanya sampai video ini saya buat kemarin, ini video saya buat kemarin ya, belum ada informasi resmi ya. Ya, waduh. Sekarang katanya setelah beberapa hari lah menghilang karena kan diblokir terus itu kan Telegramnya sama Twitternya. Sekarang kayaknya diblokir lagi ya. Sekarang dia bikin lagi, aktif lagi ya. Kemudian di sini dia ngoceh terus ya tuh, Bjorka melawan. Apa dia bilang? Omong kosong kalau pemerintah sudah kantongi identitas saya, kira-kira begitu maksudnya ya. Detik mengabarkan juga bahwa Bjorka menertawakan kabar pemerintah Indonesia sudah mengidentifikasi dirinya.
Seru ini, seru. Ya, nah, Kamis kemarin, ya, dia menyinggung kabar bahwa, ya, kayak nyentil lah, Indonesia sudah mengidentifikasi saya. dia malah ngeledek lah ya. Kalau identifikasinya dari dark tracer, kasihan itu pemuda Madiun, kira-kira begitu ya, harus ditangkap dan diinterogasi. Oleh karena itu, dark tracer ini adalah dosa kalian, memberikan informasi yang salah kepada para idiot. Ya kasihan juga ya kalau informasinya salah dari dark tracer, sehingga MH harus ditangkap, kasihan sih. Aduh. Oke, jadi itulah keseruan mengenai hacker Bjorka ini, sehingga muncul rumor, wah ini hacker dari Petamburan, ini hacker dari Cirebon, ini hacker dari Madiun, udah ditangkap, muncul lagi Bjorkanya. Oke, jadi saran saya, bijak lah gitu ya dalam menangani atau memandang, menghadapi kasus hacker Bjorka ini. Jangan sampai justru ketika kita mencari siapa itu Bjorka yang sebenarnya, orang-orang yang tidak bersalah mencurigai boleh, tapi kalau sampai menuduh, menangkap, menahan, waduh kasihan juga gitu ya. Makanya sebaiknya diteliti dengan benar, disidik, pasti dapat kok ya. Siapa itu Bjorka yang sebenarnya, tangkap deh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang orang yang bukan Bjorkanya ya jangan sampai kena jadi korban. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.